Pada sidang hari ini, saudara, untuk pertama kalinya kita sama-sama melihat tiga terdakwa digabung. Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, saudara. Lantas, apa tanggapan dari pengacara terdakwa usai menjalani sidang tadi? Kita bahas bersama dengan pengacara terdakwa Richard Eliezer, Ronita Lapesi, dan juga soal penggabungan terdakwa ini kita juga akan membahasnya bersama dengan mantan hakim, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam, Kang Asep. Salam sehat. Selamat malam, Bung Yasir. Selamat malam, Pak Asep. Terima kasih buat waktunya untuk Kompas malam ini. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni, Anda merasa dirugikan dengan penggabungan klien ini. Apakah hal yang sama juga disampaikan oleh klien Anda, Eliezer? Iya, sejak kemarin kami sudah sampaikan ini kepada Baradae atau Richard Eliezer ya, bahwa agenda sidang pada hari ini kita akan digabungkan dengan dua terdakwa yang lainnya. Sejak kemarin kami menguatkan Baradae atau Richard Eliezer agar dalam sidang pada hari ini menghadapi persidangan dengan baik ya. Karena kami melihat dari aspek dari psikologis dari klien kami, kemudian juga aspek mental ya. Kemarin kami sampaikan, kemudian bertemu juga bersama warga, kami berdoa bersama. Jadi kami sampaikan tidak usah khawatir bahwa persidangan besok apapun yang disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi kebijakan dari majelis hakim, kami selalu siap, dan Richard Eliezer menunjukkan sikap tersebut ya, bahwa dia kooperatif, dan apapun yang menjadi keputusan majelis hakim sejak awal kan disampaikan ya, waktu persidangan dia akan menuruti semua apa yang jadi keputusan hakim. Dan dalam persidangan hari ini kami melihat bahwa Richard Eliezer tetap konsisten menyampaikan sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan dalam BAP ya, bahwa ada fakta-fakta yang kemudian kami menggali dari beberapa saksi yang dihadirkan, contohnya terkait dengan tenaga dari swab ya, yang menyampaikan bahwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu kebiasaannya itu di rumah bangka. Dan juga tadi ada kami menggali terkait dengan pernah disampaikan bahwa FS pernah positif COVID dan swabnya itu adalah di rumah bangka. Kemudian kami menanyakan 3 hari kemudian swabnya di mana, di rumah bangka. Hari ke-7 di rumah bangka. Nah, ini menjelaskan terkait dengan isolasi yang kebiasaan dari FS dan PC adalah di rumah bangka keluarganya beliau. Dan juga disampaikan bahwa oleh dari petugas bahwa yang swab itu di Duren 3 itu di posko ya, bukan di lokasi TKP ya. Itu yang menjadi fakta yang terbaru terkait dengan dari petugas swab yang dihadirkan sebagai saksi pada Berarti hari ini. klien Anda, Richard Eliezer, ini tidak merasa tertekan dan tetap fokus ya, meskipun disandingkan dengan dua terdakwa lain ya, Bang Roni ya. Kalau dari Anda sendiri melihat penggabungan ini apakah juga akan berpengaruh pada mungkin waktu Anda menggali keterangan dari para saksi begitu, karena waktunya harus dibagi dengan dua terdakwa lain? Ya, betul Bung Yasir, karena terkait dengan kepentingan kami untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan, pastinya kami memerlukan pendalaman yang lebih membutuhkan banyak waktu ya. Tapi kami melihat bahwa untungnya kemarin kami sudah periksa saksi-saksi terlebih dahulu ya. Jadi beberapa saksi itu yang sudah kami periksa dan sudah menjadi catatan buat kami untuk di pembelaan, di pledoi. Tetapi kalau saksi yang hari ini memang tidak berkaitan langsung, tetapi ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan keterangan klien saya ya sebagai GC ya. Ini kan dia menyampaikan hal-hal yang ini, dan ini terkonfirmasi dengan saksi-saksi yang hadir. Baik. Seperti itu. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, apa yang menjadi catatan Anda nih ketika memantau sidang dengan tiga terdakwa yang digabung? Ya, yang pertama tadi dibenarkan oleh Mas Roni ya, jadi ada keterbatasan, tidak bisa maksimal. Walaupun kesaksian ini lebih banyak bukan untuk tapi untuk yang lain, terutama untuk FS. Jadi kebohongan FS itu semakin beruntun ya, alibinya yang dulu menyatakan dipanggil sedang PCR, ternyata tidak gitu kan, istrinya juga sama. Itu satu, itu yang penting. Kedua ya, saya kira yang kalau ini acara masih saya berharap ada perubahan ya. Kalau ini terus berlangsung ya, tadi Mas Roni sudah katakan, di antara berdua itu, di antara terdakwa duduk di situ ya. Bayangkan kalau ini berlangsung, besok saksinya FS sama PC ya, secara fisiologis ya manusia punya keterbatasan, artinya walaupun sabar, akomodatif, kemudian orangnya juga
ya taat, patuh itu terutama kliennya Mas Roni itu. Tapi kan lama-kelamaan kalau di ruang sidangnya sekali lagi di situ ada PC, ada FS, terlepas apapun siap ya. Secara psikologis mananya pernah ada hubungan atasan bawahan itu yang kita khawatirkan. Malah konsep JC itu bagaimana kita melindungi, menghormati ya, malah bagaimana mengawal orang yang ini jangan sampai tertekan jiwanya, psikologisnya itu yang kita khawatirkan. Kalau sekarang saksinya justru mengalihkan bagaimana perbuatan FS. Artinya apa? Kesananya jangan sampai nanti ketika besok tuh ya kan ada pemeriksaan masih RT lagi ya dan beberapa kelompok lainnya ya sudah kalau ART saya sudah prediksi pasti sama tipenya tipe Susi dan tipe Kodir gitu kan. Kalau tipe ajudan kan kita berharap ada beberapa kemarin justru ajudan yang justru ya memberatkan FS itu ada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Berarti Kang Asep, Anda mendorong hakim untuk tidak menggabungkan ya, belajar dari jalannya sidang hari ini? Iya, sejak awal juga saya termasuk karena aturannya ada di Undang LPSK kali-kali lah ya itu pasal 10 ya gitu walaupun ada kata dapat. Kemudian di KUHP itu tidak ada menyatukan, yang ada adalah split yang memisahkan. Tujuannya apa? Nah, jangan berlebihan tidak diatur boleh. Justru itu kalau digabung itu berbahaya konsepnya gitu kan. Meskipun kata hakim pertimbangannya murah dan juga cepat nih Kang. Apakah itu juga cukup jadi pertimbangan untuk digabungkan? Apakah dengan pemeriksaan ini ya tadi ya sederhananya aja menderhanakan proses ini kan tidak perkara persoalan rumit justru dibukanya oleh kalau S itu psikologisnya tidak sederhana lagi, tidak mudah lagi, tidak murah lagi ya karena salah. Konsep sederhana mudah biar ringan itu bukan demi efisiensi pemeriksaan, itu yang pada salah ngawur. Ini harus justru asasnya ketelitian, kehati-hatian, karena apa? Ya, nah splitting itu kalau konsep saksi mahkota ya semuanya pelakunya bersamaan, tapi perlu untuk satu sama lain saksi. Tapi di konsep ini adalah konsep GC. Konsep GC itu konsep yang kita terap dari Anglo-Saxon. Artinya apa? Ketika yang lain bersekongkol, tanda petik ya, menutupi, tapi ada satu yang jadikan JC itu membuka. Nah itulah yang tidak boleh digabungkan dimanapun juga. Makanya yang konsep kontinental, ya lahirlah undang-undang LPSK yang baru di pasal 10 dan 10A itu jelas mengatur ya, jadi tidak boleh penggabungan itu tidak boleh. Ya dapat lah di situ dapat ya kata itu, tapi orang beberapa menafsirkan dampaknya itu berbahaya. Sekarang ini tadi saya kasih contoh ya, satu Mas Roni justru tidak maksimal menggali yang lain karena nanti bayangkan kalau misalkan ada saksi yang dua ini berbeda kan lucu. Satu kalau yang dua lebih parah lagi nih, pelaku utama aktor intelektual tadi saya katakan FS sama PC memberi keterangan mungkin oleh si KM dibenarkan tapi oleh si ya disangkal ya atau paling gampang Susi kemarin. Susi jelas banyak yang bohongnya. Pak publik pun rasio publik pun mengatakan nggak usah lihat fakta itu udah tahu, tapi pasti oleh KM diiyakan. Tapi kan lain. Nah, apakah kalau orang-orang yang dalam tadi segerombolan sekelompok orang-orang yang bertahan dengan kebohongannya sekarang bohongan boleh dibuka kan? Apakah dari situ artinya semua ini yang harus tidak disederhanakan aja sederhana ya. Tapi ini perlu ketelitian hati-hati. Jadi jangan karena mengejar ya saksi kejar karena kan ya karena kecerdasan Mas Roni lebih unggul duluan malah betul dia nantang dia bilang duluan FS2 supaya cepat selesai artinya fakta-fakta ini biar terungkap jadi jangan bertele-tele pertanyaan coba deh tadi bertele-tele pertanyaan masalah anti tanyainnya gitu ditanyain tapi kan ada ketidaktegasan sekali lagi sidang tidak ada ketegasan hanya ngancam-ngancam hanya emosi yang keluar padahal saksi berbohong harusnya gunakan 174 itu ruang itu ada. Kedua membiarkan juga pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan. Artinya apa? Kan peran RR, KME itu berbeda. Nah saksi ini harus masing-masing untuk 3 orang ini ya walaupun sama tapi hati-hati untuk masing-masing berbeda. Apalagi nanti yang sering saya katakan hati-hati ketika nanti saksinya FS maupun PC atau sebaliknya nanti ya ketika mereka bertukar peran yang kelompok 5 ini kan akan bertukar peran. Ya, itu yang kita khawatirkan artinya secara psikologis bagaimanapun juga itu akan mempengaruhi. Tapi saya pikir ya kalau memang jelas menggila saya juga memang ya karena kliennya Mas Roni itu orang patuh taat ya udah ikut aja yang saya khawatirkan nanti justru ya ketika situasi itu memuncak ya waktu pemeriksaan FS dan PC nah itu yang kita khawatirkan. Ini yang menjadi kekhawatiran dari Kang Asep ya. Ini juga menjadi kekhawatiran dari Bang Roni apakah nanti tetap mengusahakan atau mengajukan permohonan ke hakim bahwa untuk sidang selanjutnya utamanya ketika ada saksinya FS dan juga Putri ini baiknya dipisah saja. Bang Roni tahan dulu ya jawabannya. Kita akan bahas lagi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Malam.